杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Marcia Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saat ini, Lu Liang mengenakan gaun hijau dengan sosok tinggi dan 2 kumis di atas sudut mulutnya, yang membuatnya tampak halus dan anggun. Sedangkan sepasang matanya yang sipit selalu memancarkan semburan kebijaksanaan. Jadi kesan pertama yang diberikan orang ini adalah dia cerdik. Dia melangkah dari dalam, wajahnya sangat gembira berseri-seri, dan dia tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia segera mendatangi Qiu Yimeng, membungkuk dan memberi hormat. Nona Qiu ada di sini untuk membuat keluarga Lu bersinar. Meskipun dia adalah kepala keluarga, namun keluarga Lu didukung oleh keluarga Qiu, dan status Qiu Yimeng di keluarga Qiu tidak rendah. Sehingga Lu Liang tidak berani gegabah saat bertemu dengan Qiu Yimeng. Terlebih lagi, Lu Liang lah yang selalu mengunjungi keluarga Qiu, dan ini adalah pertama kalinya keturunan langsung dari keluarga Qiu datang ke keluarga Lu mereka. Jadi untuk beberapa saat, Lu Liang merasa senang dan terkejut. Jadi dia harus memperlakukannya dengan sangat sopan. Qiu Yimeng tersenyum murah hati. Sepupu, sama-sama. Kebetulan saya lewat sini dan saya akan datang untuk beristirahat. Tapi saya tidak akan mengganggu Anda, kan? Lu Liang melambaikan tangannya dengan cepat. Bagaimana bisa? Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Lu saya jika keponakan tertua kita bisa datang. Oleh karena itu, semua orang di keluarga Lu harus segera menyambutnya. Jadi, mengapa repot-repot? Panggilan sepupu Qiu Yimeng membuat Lu Liang semakin bahagia. Diam-diam dia berpikir bahwa tidak sia-sia dia berkeliling selama ini, dan sekarang hubungannya dengan keluarga Qiu akhirnya kokoh. Hanya dalam beberapa kata, hubungan antara kedua orang itu menjadi lebih dekat. Bahkan pejabat senior keluarga Lu di belakang Lu Liang juga tersenyum dan melangkah maju untuk memberi hormat satu persatu. Setelah mengobrol sebentar, Lu Liang menegakkan wajahnya, menatap dengan serius kedua pelayan darah. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke Yang Ke dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Keponakan tertua, tuan muda ini adalah... Lu Liang memiliki penglihatan yang luar biasa, jadi dia secara alami dapat mengatakan bahwa status Yang Ke seharusnya tidak rendah. Jika tidak, dia tidak akan diikuti oleh 2 master batas kenaikan abadi. Qiu Yimeng merucutkan bibirnya dan tersenyum, tetapi tidak menjawab. Tapi dia hanya menunjuk ke langit. Pada saat ini, teriakan elang datang dan semua orang di keluarga Lu mendongak dalam sekejap. Kemudian Lu Liang memahami identitas Yang Ke. Segera wajahnya menjadi serius dan dia berkata dengan suara yang dalam. Ternyata Tuan Dayang. Tuan Lu? Yang Ke tampak acuh tak acuh dan menyapanya dengan tangan terangkat, sehingga pejabat senior keluarga Lu lainnya terkejut dan diam-diam memandang Yang Ke. Jelas sekarang keluarga Yang mengumpulkan putra langsung mereka yang tersebar di luar. Jadi seruan elang berbulu emas berdarah perak bergema di seluruh dinasti Han, dan penguasa istana darah sering diberangkatkan. Jadi bagaimana mungkin keluarga Lu tidak mengetahui hal penting seperti itu? Tapi mereka tidak menyangka akan bertemu tuan muda dari keluarga Yang kali ini. Saat melihat lebih dekat, dia tiba-tiba menemukan bahwa pemuda di depannya memiliki mata yang tenang dan ekspresi yang tegas. Meskipun tidak ada yang istimewa dari dirinya,
dia memiliki aura seorang pemuda dari keluarga kaya. Jadi saat ini dia merasakan hawa dingin di hatinya. Mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga yang tidak ada orang yang mudah bergaul. Luliang tertawa lagi, berbalik ke samping dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat. Keponakan tertua saya, Tuan Muda Yang, silakan masuk. Sambil menyapa, dia berkata kepada orang-orang di belakangnya, pergi dan siapkan makanan dan anggur terbaik. Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Lu saya untuk menerima 2 tamu terhormat di sini hari ini. Jadi kita tidak boleh mengabaikan mereka. Iya. Para pelayan keluarga Lu menjawab. Qiu Yimeng tersenyum tipis dan menarik Lo Xiaomen ke dalam. Kemudian Yang Ke mengikutinya. Saat ini aula utama keluarga Lu dipenuhi dengan segala jenis makanan lezat. Sederetan buah-buahan langka yang mempesona dan kendi berisi anggur berkualitas disajikan satu demi satu oleh para pelayan cantik yang membuat suasana di aula sangat hidup. Semua orang mengganti cangkir satu demi satu, tapi Qiu Yimeng dan Lo Xiaomen adalah wanita, jadi wajar saja mereka tidak boleh minum alkohol. Luliang jelas peduli akan hal ini, jadi secara khusus menyiapkan anggur buah unik keluarga Lu untuk mereka. Meskipun aromanya sangat menyenangkan, tapi itu tidak akan membuat mabuk. Jadi kedua wanita itu minum dengan penuh semangat. Namun identitas Yang Ke juga berbeda. Meskipun dia laki-laki, tidak ada yang berani membiarkannya minum lebih banyak. Ketika banyak pejabat senior keluarga Lu datang untuk bersulang, mereka semua meminumnya sendiri dan membiarkan Yang Ke melakukan apa yang dia mau. Tapi Tang Yuxian juga diperlakukan sama seperti Qiu Yimeng dan Lo Xiaomen. Dengan segelas anggur buah, jadi Tu Feng adalah satu-satunya yang minum dengan bangga. Bagaimanapun dia adalah pelayan darah keluarga Yang. Dan statusnya cukup tinggi di depan orang-orang seperti keluarga Lu. Jadi para petinggi keluarga Lu tampak bersemangat dan sering mengangkat gelas mereka ke arah Tu Feng. Sekarang Tu Feng duduk tak bergerak di sisi Yang Ke. Kemudian seseorang datang untuk bersulang. Jadi dia juga meminum semuanya dalam satu tegukan. Dia sangat murah hati dan membuat suasana semakin hidup. Meskipun orang-orang dari keluarga Lu ini semuanya ahli di bidang ini, tetapi di depan para pelayan darah keluarga Yang, mereka bukanlah apa-apa, dan sikap serta postur mereka sangat rendah. Sebelumnya, mereka hanya mendengar nama pelayan darah dan belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang mereka berdua datang sekaligus, jadi mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Namun, keterampilan komunikasi Luliang bukannya tidak berdasar. Kefasihannya kelas 1, dia memuji dan menyanjung dalam kata-katanya, tetapi tidak ada jejak kesengajaan yang membuat orang merasa lebih nyaman. Setelah minum selama 3 putaran, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Tuan Muda Yang tampaknya tidak sombong dan tidak mendominasi seperti yang dikatakan rumor. Dia juga memperlakukan orang dan benda dengan sangat baik, yang membuat keluarga Lu sedikit terkejut. Jika bukan karena Qiu Yimeng yang mengatakan bahwa Yang Ke adalah tuan muda dari keluarga Yang, dan jika identitas kedua pelayan darah itu tidak palsu, Luliang pasti akan meragukan apakah orang ini benar-benar tuan muda dari keluarga Yang. Sepupu, kami sudah lelah sepanjang perjalanan. Xiaomen dan aku akan istirahat dulu, jadi Anda bisa melakukannya sendiri. Setelah makan dan minum sebentar, Qiu Yimeng merasa sedikit membosankan, jadi dia berdiri dan berkata, "Kemarilah." Luliang menyapa dengan cepat dan segera 2 pelayan cantik masuk perlahan. Bawa kedua wanita itu ke ruang samping untuk beristirahat. "Iya, Tuan," jawab pelayan itu dengan hormat. Setelah kedua pelayan itu membawa Qiu Yimeng dan Lo Xiaomen pergi, perjamuan dilanjutkan. Tapi tiba-tiba seorang anggota senior keluarga Lu tertawa penuh arti dan berkata, "Tuan, minum seperti ini saja sudah membosankan.
Jadi mengapa Anda tidak meminta seseorang untuk ikut bersenang-senang? Luliang mengangguk sedikit dan berkata, "Itu benar, sepenuhnya saya lalai." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan menepuknya. Segera sekelompok gadis dengan pakaian yang sangat terbuka, bernyanyi dan menari, masuk dengan anggun. Jelas sekali bahwa mereka sudah bersiap di luar dan mereka bisa berperang segera setelah Qiu Yimin dan Luo Xiaomen pergi. Masing-masing wanita ini sama menawannya dengan bunga, dengan tubuh ditutupi kain kasa, perut rata, pusar halus, lengan seputih salju dan kaki ramping. Semuanya terekspos ke udara. Kemudian gong dan genderang dibunyikan di mana-mana dan alat musik dibunyikan. Para remaja putri ini pertama-tama membungkuk dan memberi hormat di sekitar mereka, dan kemudian diiringi musik lagu. Mereka tersenyum dan menari dengan lengan iblis ular yang bersalju, dengan sosok dan gerakannya yang melengkung. Potongan pemandangan musim semi yang memikat tampak samar-samar jelas, sehingga terlihat sungguh menggoda. Saat ini para wanita ini terus mengedipkan mata ke tempat Yang Ke dan yang lainnya duduk. Tampak seperti mereka siap untuk menyenangkan mereka. Tapi mereka semua memiliki ekspresi malu-malu di wajah mereka yang membuat Tang Yuxian tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Meskipun dia tidak suka melihat ini, dia juga memahami niat Luliang dan dia diam-diam mencoba mengetahui reaksi Yang Ke. Namun Tu Feng memperhatikan dengan tidak hati-hati dan bekas luka di wajahnya tampak semakin ganas. Sebaliknya, Yang Ke memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Meskipun ada kekaguman di matanya dan matanya terus-menerus bergerak bolak-balik pada wanita, tidak ada nafsu sama sekali dan dia terlihat sangat tenang. Bahkan jika itu wanita menari di depannya dan bergegas ke arahnya untuk menggodanya, tapi dia tidak bereaksi banyak. Melihat ini, semua orang yang duduk di sini diam-diam merasa ketakutan. Karena wajar jika anak muda, terutama pria muda, menyukai wanita cantik. Tapi para pejabat senior keluarga Lu, mana yang duduk di sini tidak muda dan sembrono. Ketika mereka seusia Yang Ke, mereka berharap bisa membawa semua keindahan di dunia ke dalam tubuh mereka sendiri dan perlahan merasakan keindahannya. Hanya ketika mereka bertambah tua, mentalitas mereka berubah karena mereka akan mengejar tujuan yang lebih mulia. Luliang juga sengaja ingin mengambil kesempatan ini untuk mengetahui preferensi Yang Ke dan melihat apakah dia seorang penggoda wanita. Tak disangka saat dihadapkan pada keindahan terang-terangan ini, dia terlihat tenang dan tak banyak menunjukkan emosi. Jadi tuan muda dari keluarga yang ini sedikit tidak biasa karena ketekunan anak-anak muda yang mampu mengendalikan perasaan mereka. Sebenarnya saat menghadapi bahaya luar biasa, selama dia memiliki ketekunan, dia bisa mencapai hal-hal besar. Jadi dalam sekejap, Luliang memiliki kekhawatiran dalam hatinya dan mengangguk diam-diam. Bahkan mata indah Tang Yuxian bersinar karena dia sangat terkejut. Lagi pula, dia telah tinggal di Zhongdu sepanjang tahun, jadi dia secara alami menyadari wajah keren para pemuda itu. Belum lagi gadis-gadis muda, bahkan beberapa pria muda juga menunjukkan ketertarikan yang kuat padanya, yang terkadang membuat Tang Yuxian kesal. Tapi penampilan Yang Ke saat ini tidak diragukan lagi, membuat Tang Yuxian sangat senang. Karena seperti yang diketahui semua orang, meskipun wanita-wanita ini semuanya cantik, namun kecantikan yang dilihat Yang Ke sekarang tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Su Yan, Xian Ningsang, San King Liu, bahkan kedua saudara perempuan keluarga Hu, semuanya adalah wanita cantik yang menakjubkan. Terlebih lagi setelah disiksa oleh kultivasi ganda selama bertahun-tahun, Yang Ke sudah lama bisa mengabaikan keinginan akan kecantikan. Bahkan di seluruh dunia, kecuali Sang King Luo yang secara pribadi merebut Yang Ke. Saya khawatir tidak ada yang bisa membuat Yang Ke jatuh cinta.
Jadi meskipun gadis-gadis muda yang bernyanyi dan menari dengan gembira, tapi mereka hanyalah sepotong kue di depan Yangke. Tidak lama kemudian tarian berakhir dan Lu Liang melambai sambil tersenyum. Jadi para remaja putri mundur dengan hormat. Namun ketika mereka mundur, mereka semua memandang Yangke dengan penuh kasih. Mereka sepertinya tahu bahwa pemuda ini memiliki status terhormat. Jika dia bisa menyenangkannya, mereka bisa terbang ke dahan dan menjadi burung poni, dan tidak lagi harus pamer sebagai seorang gadis penari di keluarga Lu. Segera Lu Liang tertawa keras dan berkata, gadis-gadis ini semuanya adalah anak-anak dari keluarga miskin di dekat keluarga Lu, dan saya mengadopsi mereka sejak kecil dan telah melatih mereka semua. Mereka semua berkulit putih dan tanpa cacat. Biasanya hanya ketika tamu terhormat datang ke pintu, barulah mereka keluar untuk menari. Tuan Muda Yang, apakah Anda tertarik untuk mengambil satu atau dua dari mereka? Dengan wanita cantik di sisi Anda bisa bangga pada diri sendiri dalam pertempuran untuk merebut ahli waris. Tapi Yangke tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya perlahan. Melihat itu ada kilatan cahaya di mata sipit Lu Liang. Tapi dia yakin Yangke tidak berpura-pura, tapi benar-benar tidak tertarik pada wanita itu. Karena jika dia serius, Yangke hanya perlu mengangguk sedikit sekarang. Dan Lu Liang pasti akan membuat pengaturan. Segera anggota senior keluarga Lu lainnya yang bernama Lu Changmo mengambil alih percakapan pada waktu yang tepat dan berkata, berbicara tentang pertempuran untuk mendapatkan warisan, saya teringat hampir 20 tahun yang lalu. Pertempuran untuk mendapatkan warisan itu sangat tragis. Ya, orang lain menggema. Berapa banyak keluarga kaya yang tidak dapat pulih sejak saat itu, dan berapa banyak keluarga bangsawan yang hilang. Sayangnya, keluarga Lu saya tidak cukup kuat saat itu dan tidak dapat berpartisipasi dalamnya, dan itu adalah sebuah penyesalan. Bagaimanapun, pertarungan keluarga yang untuk merebut ahli waris akan segera dimulai, dan para tuan muda itu pasti akan mencoba merekrut bantuan dan mengumpulkan anggota kelompoknya untuk membantu memenangkan pertempuran untuk merebut ahli waris. Kali ini, Qiu Yimeng membawa Yangke ke keluarga Lu. Meskipun dia tidak banyak bicara, Lu Liang juga mendengar arti elegan dari Xian Ge, bahwa peluang di depannya mungkin ada. 20 tahun yang lalu, keluarga Lu mengalami kemunduran, dan mereka berjuang untuk mencari nafkah di 3/3 hektar tanah ini. Jadi tentu saja mereka tidak berniat berpartisipasi dalam pertempuran untuk mendapatkan ahli waris. Tapi sekarang keluarga Lu telah tumbuh dan menjadi keluarga kaya kelas 1. Jadi mereka ingin pergi ke tempat yang lebih tinggi dan air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi mengapa keluarga Lu tidak ingin mencapai level yang lebih tinggi? Dia telah memeluk pohon besar keluarga Qiu. Jika dia bisa menjaga hubungan baik dengan keluarga Yang, maka masa depan keluarga Lu akan cerah. Hanya saja tidak sesederhana itu untuk memegang pangkuan keluarga Yang, karena keluarga Yang adalah keluarga berbalut besi dan jurungu di air yang mengalir. Setiap kali terjadi pergantian kepala keluarga akan menimbulkan banyak gejolak di dunia. Jadi sekarang Lu Liang bertekad untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebutkan ahli waris ini. Tetapi dia tidak tahu apakah Yangke memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk merebut ahli waris. Karena jika dahi yang panas mengikat keluarga Lu dan Yangke bersama-sama ketika Yangke dikalahkan dalam pertempuran untuk merebut warisan, kerja keras keluarga Lu selama puluhan tahun mungkin akan sia-sia. Jadi Lu Liang harus berhati-hati dan pejabat senior keluarga Lu juga harus tetap waspada. Karena konsekuensi berada di tim yang salah. Memang tidak main-main. Bagaimanapun hal ini berkaitan dengan masa depan sebuah keluarga.
Tapi disengaja atau tidak, topiknya berangsur-angsur beralih ke pertarungan memperebutkan warisan. Dan semua orang mengingat peristiwa besar 20 tahun yang lalu. Sambil diam-diam mengamati reaksi Yangke, namun yang mengecewakan mereka adalah Yangke sepertinya tidak tertarik dengan semua ini. Dia hanya terlihat tenang dan mendengarkan dengan tenang sambil mencicipi buah dan makanan lezatnya. Meskipun dia tidak terlihat terlalu tertarik, dia tidak menunjukkan ketidaksabaran. Jadi semua orang di keluarga Lu tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jadi perlahan topiknya beralih ke situasi saat ini. Sekarang tuan muda dari keluarga yang belum muncul ke permukaan dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu latar belakang seperti apa yang dimiliki tuan muda yang akan kembali. Sekarang ada tuan muda keluarga yang di depannya, jadi Luliang tentu saja ingin mencari tahu tentang koneksi dan kepercayaan diri Yangke. Melihat percakapan semakin panas dan waktunya telah tiba, Luliang hendak berpura-pura bertanya dengan santai. Tapi ketika dia melihat Yangke menggeliat dan menguap, Luliang terkejut dan menelan kembali kata-kata yang akan keluar dari bibirnya. Tuan muda, apakah Anda lelah? Tang Yuxian bertanya dengan lembut, namun Yangke berkata dengan santai. Tidak apa-apa. Mata Luliang berbinar, dia tersenyum dan berkata, karena Tuan Yang lelah setelah bepergian, seseorang ayo datang ke sini dan bawa Tuan Yang beristirahat. Yangke tidak sopan, berdiri perlahan, memeluk tinjunya dan berkata, kalau begitu, ayo pergi dulu. Tuan muda Yang, sama-sama. Luliang terkekeh. Setelah anggur habis dan setelah Yangke dan 2 pelayan darah pergi, anehnya semua orang di keluarga Lu tampak berpikir. Mereka semua mengira Yangke datang ke keluarga Lu untuk memenangkan hati orang dan keluarga Lu juga siap secara mental. Jika tidak, semua orang tidak akan memperhatikan Yangke di meja sekarang. Luliang bahkan berpikir jika Yangke bisa tidak tenang dan langsung ke topik pembicaraan tentang pertempuran perebutan warisan. Bagaimana dia harus menolak dulu agar tidak kehilangan muka. Lagi pula dia tidak mengenal Yangke sama sekali sekarang. Jadi tentu saja tidak mungkin baginya untuk dengan gegabah menyetujui bantuan Yangke. Namun dia tidak pernah menyangka tuan muda itu akan pergi tanpa menyebutkan atau mengatakan apapun. Dan ini jauh melebihi ekspektasi semua orang. Tuan, semua anggota senior keluarga Lu mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi aneh. Mungkinkah dia baru saja lewat? Seharusnya tidak begitu. Luliang merenung sejenak dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia pasti punya ide untuk memenangkan hati kita. Meskipun dia bertindak sangat acuh tak acuh, saya bisa merasakannya. Lalu kenapa dia tidak menunjukkannya? Pria itu mendengus dingin. Apakah karena dia kurang percaya diri? Banyak orang yang mengangguk setuju. Kalau bukan karena kurang percaya diri, kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Paling tidak dia harus menunjukkan kekuatan dan kepercayaan dirinya kan? Jika itu masalahnya, maka keluarga Lu tidak bisa menaruh harapan apapun padanya. Jangan menghabiskan waktu bersama Anda dan kehilangan pasukan Anda ketika saatnya tiba. Semua orang setuju dan ekspektasi mereka terhadap Yangke tiba-tiba turun drastis. Luliang mengerutkan kening, mata rampingnya berbinar dan tersenyum tipis. Mengapa saya selalu merasa bahwa bukan karena dia tidak percaya diri, tetapi dia ingin menguji cita rasa keluarga Lu kita? Hah? Ekspresi semua orang berubah. Dia menguji keluarga Lu kita? Apakah dia memiliki kualifikasi? Meskipun dia adalah tuan muda dari keluarga Yang, dia masih dapat berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut ahli warisnya. Tetapi dia hanyalah seorang tuan muda. Jadi mengapa datang untuk mengikuti ujian keluarga Lu kita? Luliang tertawa kecil. Apakah Anda lupa?
Dalam pertempuran untuk merebut ahli waris, kita tidak hanya memilih tuan muda dari keluarga Yang, tetapi mereka juga memilih kita. Apakah menurut Anda keluarga kelas 1 kita begitu mulia? Bukankah seharusnya para tuan muda itu bisa memilih apakah mereka berusaha memenangkan hati kita dan memohon agar kita membantu mereka? Semua orang tampak tercengang dan tertawa. Seseorang berkata, "Kepala keluarga mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi kami tidak bersungguh-sungguh, kan?" Iya, saya hanya merasa kalau benar seperti yang Anda katakan, kepala keluarga, maka anak ini pasti terlalu sombong, kan? Tidak peduli apapun, keluarga Lu tetaplah keluarga kelas 1, dan mereka dapat memberi bantuan padanya, baik dari segi tenaga maupun material. Semuanya tidak terlalu lemah. Seharusnya Yangke saya beruntung bisa membantunya. Tapi mengapa dia harus memberi ujian? Memikirkan hal ini, ekspresi Luli yang berubah serius dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika tebakan saya benar, maka tuan muda yang ini tidak sederhana." Mendengar itu, semua orang memikirkannya dengan hati-hati dan merasa sedikit terharu. Bahkan keluarga bangsawan kelas 1 pun harus mempertimbangkan untuk menjadi penolong yang menunjukkan bahwa dia memiliki jaringan kontak yang luas. Di matanya, bantuan dari keluarga Lu mungkin tidak dapat diabaikan, sehingga dia berperilaku acuh tak acuh dan tidak mendesak sama sekali. Meskipun jika dia benar-benar ingin memenangkan hati keluarga Lu sejak awal, itu bertanda kurang percaya diri. Tapi memikirkan transparansi, Luliang semakin merasa bahwa tebakannya benar. Pada saat ini dia berbisik, "Saya tidak tahu berapa hari tuan muda itu akan tinggal di keluarga Lu, tapi bagaimanapun juga ketika Anda melihatnya lagi, jangan menyebutkan pertempuran untuk mendapatkan warisan, dan jangan menunjukkan apapun." Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk. "Saya akan pergi mencari Nona Qiu untuk menanyakan situasinya. Bagaimanapun Qiu Yimeng yang membawanya ke sini, jadi dia pasti tahu beberapa detail tentang tuan muda ini." Mendengar itu, semua orang mengangguk. Luliang mungkin bukan yang terkuat di antara kelompok orang ini, tetapi prestasinya pasti yang tertinggi. Karena di bawah kendalinya pada tahun-tahun inilah keluarga Lu menjadi makmur. Jadi metode dan visinya terhadap orang-orang jelas bagi semua orang. Di halaman belakang yang luas di keluarga Lu, Yangke meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke satu arah sambil berpikir. Saat dia hendak melamun, Tang Yuxian angkat bicara. "Tuan muda, mengapa Anda bersikap begitu membosankan sekarang? Anda mungkin salah paham dengan melakukan ini. Tidakkah Anda ingin memenangkan hati keluarga Lu untuk membantu Anda?" Yangke tersenyum dengan tenang. "Jika saya bilang saya tidak mau, apakah Anda percaya?" Tang Yuxian merujutkan bibirnya geli dan menggelengkan kepalanya perlahan. Jika dia benar-benar tidak mau, dia tidak akan mengikuti Qiu Yimeng ke sini. Lagi pula, Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen datang ke sini karena ingin meminjam 2 kuda pengejar awan, dan Yangke bisa langsung kembali ke Yongdu. Tapi sekarang dia di sini, jadi pasti dia punya ide. "Sebenarnya saya benar-benar tidak mau." Yangke terkekeh dan menggelengkan kepalanya perlahan. "Percaya atau tidak, itu terserah Anda." Tang Yuxian tiba-tiba tertegun dan memandang Yangke dengan curiga, seolah dia ingin melihat ke dalam hatinya, tetapi ekspresi Yangke acuh tak acuh, tanpa sedikit pun kebohongan. Ekspresi Tu Feng juga sedikit bergerak, menatap Yangke dengan heran karena dalam situasi saat ini semakin banyak bantuan yang dapat dia tarik. Semakin besar pula bantuan tersebut di masa depan. Sekarang ada peluang besar selama Yangke dapat menunjukkan cara dan kekuatan untuk meyakinkan keluarga Lu.
maka keluarga Lu pasti akan mendekat padanya. Tapi dia sebenarnya tidak mau. Saya sama sekali tidak memiliki persahabatan dengan keluarga Lu. Jika mereka membantu saya, itu hanya demi keuntungan. Saya tidak suka hubungan seperti ini. Yangke berkata dengan lembut. Bahkan jika saya terikat bersama untuk sementara waktu, saya tidak akan benar-benar sampai di sana. Karena ketika Anda bahaya yang tidak dapat dihindari, mereka akan menikam saya dari belakang. Dan saya inginkan adalah sekutu yang tetap dapat berdiri kokoh di sisi saya. Tidak peduli seberapa besar tekanan mereka alami atau seberapa kerasnya mereka menghadapi situasi yang berbahaya. Kedua prajurit darat memandang Yangke dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka tiba-tiba merasa bahwa tuan muda di depan mereka sedikit naif. Lagi pula dunia ini ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi demi keuntungan. Tanpa ikatan keuntungan, siapa yang rela berbagi suka dan duka dengannya? Anda pasti tidak percaya ada orang seperti itu, kan? Yangke menyeringnya pada mereka berdua. Tu Feng dan Tang Yuxian hanya bisa terbatuk sedikit, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Akan ada, lihat saja, kata Yangke dengan tegas. Tang Yuxian tertegun sejenak, bertanya-tanya dari mana kepercayaan Yangke berasal. Tetapi sikap ini sedikit menyentuhnya, jadi dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya akan menunggu dan melihat. Tu Feng juga tersenyum. Tetapi, apa yang Anda lakukan hari ini? Tuan muda tidak salah. Jika Anda menunjukkan ide untuk menciptakan, keluarga Lu hanya akan membuat alasan dan tidak akan mengungkapkan posisinya. Daripada melakukan ini, lebih baik tidak mengatakannya. Iya, Yangke mengangguk. Keluarga Lu ingin mengetahui detail saya dan saya juga bisa melihat ini. Tidak peduli betapa anehnya kata-kata mereka sekarang. Itu hanyalah ujian. Sebelum situasinya jelas, mereka tidak dapat membuat keputusan nyata. Lagi pula, situasinya secara alami tidak jelas sekarang. Dan tuan muda dari keluarga yang tidak tahu siapa mereka atau berapa jumlahnya. Tapi jika mau berteman baik dengan seseorang, jangan memanfaatkan yang lemah untuk melakukan apa yang dia suka. Cobalah tunggu sampai dia kuat lalu berlindung padanya. Efeknya jelas akan terjadi. Berbeda karena memberikan bantuan pada saat dibutuhkan. Tidak pernah lebih memuaskan dari itu. Belum lagi, saya tidak tertarik dengan keluarga Lu. Tapi ada satu hal tentang keluarga Lu yang membuat saya tertarik. Yangke tertawa. Apa? Tu Feng dan Tang Yuxian bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu. Setelah Yangke selesai berbicara, dia berbalik dan masuk ke kamar. Jadi kedua pelayan darah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Karena tidak ada yang seperti itu di dunia ini. Jelas, dia tertarik tapi dia tidak tahu apa itu. Jadi bagaimana dia bisa tertarik pada sesuatu? Jika dia sendiri tidak tahu apa itu, melihat Yangke berjalan ke dalam rumah untuk beristirahat, Tu Feng dan Tang Yuxian sama-sama tersenyum pahit karena mereka merasa semakin tidak mampu melihat tuan muda ini. Saat Yangke sedang berbicara dengan dua pelayan darah, di sisi lain Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen yang baru saja selesai mandi belum sempat untuk beristirahat. Pembantu keluarga Lu datang untuk melaporkan. Nona Qiu, tuan rumah meminta saya untuk bertanya, apakah nyaman bagi Anda untuk berbicara sekarang? Qiu Yimeng mengibaskan rambutnya yang basah, matanya berkedip dan dia langsung mengerti maksud Lu Liang. Jadi dia sedikit mengerti dan berkata, undang dia masuk. Iya. Pelayan itu dengan hormat menjauh dan setelah beberapa saat Lu Liang masuk. Sambil terkekeh Lu Liang berkata,
Nona, keluarga Lu tidak sebaik keluarga Kyu. Tanahnya sederhana, bahkan barangnya juga jarang. Jadi mohon maafkan saya atas kelalaian apapun. Meskipun mereka bertemu secara pribadi, Lulian tidak berani meminta putra sulungnya untuk memanggil keponakan tertuanya. Cukup sekali atau 2 kali saja. Jika terus diucapkan pasti akan membuat orang tidak bahagia. Lagi pula Lulian adalah orang yang bijaksana dan licik. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Qu Yiming tersenyum tipis dan berkata, "Sepupu sangat ingin datang kepada saya. Mungkin Anda ingin bertanya tentang Yangke." Melihat dia langsung ke pokok permasalahan, Lulian tidak terlalu terkejut, tapi senyuman memudar dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tepat sekali. Sekarang dunia akan berada dalam kekacauan, jadi situasinya rumit dan membingungkan. Tapi bagaimana seharusnya keluarga Lu berdiri di dunia yang bermasalah ini? Tolong beri saya nasihat dari Nona tertua." Saat dia berbicara, dia memegang tangannya dengan ekspresi serius di wajahnya. Qu Yiming tersenyum lembut, duduk di meja, memandangnya dengan ringan dan bertanya, "Apakah Anda bertanya-tanya mengapa saya membawanya ke keluarga Lu Anda? Dan apakah tindakan ini mengisyaratkan Anda?" Nona tertua sangat pintar, itulah yang ingin saya tanyakan. Lulian mengakui dengan jujur bahwa keluarga Lu mengandalkan keluarga Kyu untuk mencapai keadaannya saat ini. Jadi dapat dikatakan bahwa keluarga Kyu memiliki kebaikan yang besar kepada keluarga Lu. Sekarang di saat sensitif ini, ketika Qu Yiming membawa Yangke mengunjungi keluarga Lu, jadi Lulian secara alami akan memikirkan sesuatu. Apakah ini karena Qu Yiming optimis terhadap Yangke? Jadi dia ingin mendukung keluarga Lu, sehingga keluarga Lu juga memiliki kesempatan untuk menaiki kapal layar Yangke dengan mulus. Apakah ini kesempatan yang pasti menang? Apakah Qu Yiming mengetahui detail dan koneksi Yangke? Jadi itu sebabnya dia melakukan ini sekarang. Segala macam spekulasi beredar di benak Lulian, lebih dari 1000 kali hanya dalam waktu setengah hari. Qu Yiming merutkan kening dan berkata dengan lembut, "Anda tidak salah berpikir begitu. Saya tahu Anda memiliki pikiran yang bijaksana. Tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa saya membawanya ke sini kali ini tidak berarti apa-apa bagi Anda." "Tidak?" Lulian mau tak mau menjadi sedikit terkejut. "Iya." Qu Yiming sedikit mengangguk, namun ada kemarahan di wajah cantiknya. "Saya datang ke keluarga Lu hanya untuk meminjam 2 kuda pengejar awan." "Hah?" Lulian tertegun sejenak. Pusing memikirkan hal itu, ternyata Qu Yiming datang ke rumah Lu hanya karena alasan ini. Jadi dia tertawa sinis dan berkata, "Mudah membicarakan tentang kuda pengejar awan. Saya akan meminta seseorang untuk menyiapkannya besok." "Iya." Qu Yiming sedikit mengangguk. Lulian membuka mulutnya. Sepertinya dia ragu untuk berbicara, tapi Qu Yiming tahu apa yang ingin dia tanyakan. Jadi dia berkata, "Saya tidak tahu seberapa kaya latar belakangnya, tapi saya tidak akan meremehkannya. Dia sering melakukan beberapa hal yang tidak terduga, dan dia sering membuat orang merasa takjub." Lulian mau tidak mau tergerak, karena evaluasi Qu Yiming cukup besar. Terlepas dari latar belakang dan koneksi Yangke, tidak sulit untuk menyimpulkan dari kata-kata Nona Kyu bahwa kemampuan pribadi Yangke tidak diragukan lagi sangat kuat. Saat memikirkan detailnya, Qu Yiming menggertakkan gigi lagi. Ada kemarahan di wajah cantiknya dan dia mendengus. Lagi pula, dia adalah orang yang harus membalas amarahnya. Lulian mendengar dinginnya nada bicara Qu Yiming, mau tidak mau mengecilkan lehernya. Dia tidak tahu apakah Yangke telah menyinggung perasaannya di suatu tempat dan menilai dari penampilan Qu Yiming. Sepertinya dia sangat menderita dan dia bisa melihat dalam tatapan matanya. Dia adalah tipe orang yang suka melakukan sesuatu berdasarkan kesukaannya sendiri.
Dia baik dan jahat, dan dia sangat sulit untuk dihadapi. Jika Anda tidak berteman dengan orang seperti ini, saya ingin nasihati Anda. Qiu Yimeng tertawa pelan. Nona, tolong beri saya instruksi. Luliang berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah menjadi musuhnya di masa depan. Jawab Qiu Yimeng sambil tersenyum. Mendengar itu, Luliang sangat terkejut dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya telah menuliskannya. Ya, itu saja. Qiu Yimeng sedikit mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Mengetahui bahwa dia sedang mengantar tamu, Luliang tentu saja tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jadi dia membungkuk dan perlahan mundur. Namun sebelum keluar ruangan, Qiu Yimeng berkata lagi. Ngomong-ngomong, jika Anda benar-benar ingin bertaruh dalam perebutan warisan, Anda harus bergegas sekarang. Semakin cepat Anda lebih dekat dengan tuan muda tertentu, semakin banyak manfaat yang akan Anda dapatkan di masa depan. Luliang mengangguk setuju dan tiba-tiba berkata, Nona, di mana posisi Anda dan Anda akan berdiri di pihak mana? 7 keluarga lainnya di Zhongdu pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut keturunan langsung. Dan keluarga Qiu tentu saja tidak akan dikecualikan dari hal ini. Karena Qiu Yimeng adalah pemimpin generasi muda keluarga Qiu, mungkin dia akan memimpin tim kali ini. Jangan khawatirkan saya, masa depan dan nasib keluarga Lu ada di tangan Anda sendiri. Adapun tim tuan muda mana yang Anda dukung, itu adalah keputusan Anda sendiri. Bagaimanapun, Andalah yang akan merasakan keberhasilan atau kegagalan di masa depan. Qiu Yimeng tersenyum dengan tenang. Luliang sedikit kecewa. Dia tahu bahwa Qiu Yimeng mengatakan ini karena dia tidak ingin mengambil tanggung jawab di masa depan. Jadi dia tidak ingin memberikan pendapat apapun sekarang. Jadi Luliang tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya membungkuk dan mundur. Keesok hariannya saat fajar, Tu Feng dan Tai Yongxian baru saja keluar rumah dan melihat Yang Ge perlahan melakukan serangkaian tinju dan tendangan biasa saat matahari terbit. Gerakannya sangat lambat, namun ekspresinya sangat teliti, dan pembukaan serta penutupan gerakannya juga sangat teliti. Tuan muda ini bangun pagi-pagi. Tang Yuxian mengerutkan bibir dan tersenyum. Untunglah anak muda penuh energik. Tu Feng juga terkekeh. Tapi itu hanya saja keterampilan tinju dan tendangan tuan kecil. Sepertinya tidak terlalu terkenal. Namun ini bagus untuk digunakan orang biasa untuk memperkuat tubuh mereka, terutama orang tua. Tang Yuxian tidak bisa menahan tawa ketika melihatnya, menutupi mulutnya dan tertawa, sehingga Tu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya dan memberi isyarat padanya untuk berhenti berbicara omong kosong. Karena meskipun dia juga tidak menyetujui rangkaian tinju dan tendangan Yang Ge saat ini, dia adalah tuan muda dari keluarga Yang. Jadi bagaimana dia bisa bergosip di belakang punggungnya sebagai pelayan darah? Jika tuan muda menyukainya, biarkan saja dia memukulnya, dan itu hanya untuk bersenang-senang. Toh, tidak ada bahaya. Namun tiba-tiba ekspresi Tu Feng memadat. Dia berteriak dengan suara rendah. Ada yang tidak beres. Apa? Tai Yuxian bertanya dan tergesa-gesa. Perhatikan baik-baik. Wajah Tu Feng menjadi serius dan Tang Yuxian juga menatap gerakan Yang Ge. Tiba-tiba pupil Tang Yuxian menyusut karena dia menemukan bahwa otot Yang Ge merenggang hingga ekstrim dan kakinya basah. Jelas karena keringat mengalir dan membasahi tanah. Saat menghadapi terbitnya matahari, Tang Yuxian melihat wajah dan dahi Yang Ge dengan sangat jelas. Pada kulit luar, tetesan keringat kristal dengan cepat terbentuk, berkumpul dan mengalir. Meskipun gerakannya lambat, tapi dari tangan dan kakinya terasa sangat berat. Dan setiap langkah membuat tanah sedikit bergetar.
Jadi ini jelas merupakan tanda yang hanya muncul ketika Anda merasakan tekanan yang sangat kuat. Tapi apa yang digunakan Yang Ke saat ini hanyalah serangkaian tinju dan tendangan biasa. Tang Yunxian bahkan baru saja berkomentar bahwa itu cocok untuk orang tua agar tetap bugar. Tapi bagaimana bisa memiliki kekuatan seperti itu? Setelah melihatnya dengan cermat untuk beberapa saat, kedua prajurit darah itu harus mengakuinya. Yang Ke tampaknya berada di bawah tekanan besar sekarang, dan daging serta darah yang padat mengandung kekuatan yang sangat menakutkan dan merusak. Namun kekuatan ini ditekan dari dalam tubuh, di bawah tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Dengan kata lain, kekuatan daging dan darahnya menahan tekanan itu, dan Yang Ke menjaga keseimbangan dengan dirinya. Sebagai titik pemisah, tapi dari mana datangnya tekanan itu? Melihat pemandangan itu, Tu Feng dan Tang Yuxian saling memandang, bahkan keduanya sangat terkejut. Secara bersamaan, jadi mereka berdua melepaskan kesadaran spiritual mereka, menguncinya pada Yang Ke, menutup mata dan menempatkan diri pada posisinya. Segera, perasaan samar datang, dan saat tinju dan tendangan Yang Ke terbuka, Tu Feng dan Tang Yuxian secara bertahap mengintegrasikan pikiran mereka ke dalam lingkungan Yang Ke. Dengan bantuan gerakannya, dia perlahan mendapatkan wawasan tentang misteri tersebut. Duar! Perasaan langit runtuh tiba-tiba menghampiri keduanya, seolah-olah seluruh langit menekan mereka berdua, yang membuat suara keras terdengar. Dan tempat di mana kedua prajurit darah itu tiba-tiba tenggelam ke bawah, sehingga retakan seperti jaring laba-laba menyebar ke segala arah. Segera, Tu Feng dan Tang Yunxian membuka mata mereka. Pada saat yang sama, wajah mereka penuh ketakutan. Energi sejati mereka mulai beredar tanpa sadar, dengan panik melawan kekuatan langit dan bumi yang menekan mereka. Namun tanpa diduga, kekuatan mengerikan yang mereka rasakan barusan menghilang saat mereka berdua membuka mata. Jadi mereka meledak dengan seluruh kekuatannya, tetapi tidak memiliki jalan keluar. Bahkan energi sejati yang melonjak meledak langsung di tubuhnya. Segera dua erangan teredam terdengar, dan Tu Feng serta Tang Yuxian menjadi pucat dan mundur beberapa langkah. Kemudian mereka berdua memuntahkan seteguk darah pada saat bersamaan. Baru saat itulah mereka merasa jauh lebih baik. Yang Ke menoleh dan melutkan kening. Saat dia menggunakan teknik tubuh emas bangga tadi, meskipun dia tahu bahwa kedua prajurit darah ada di belakangnya, melepaskan kesadaran spiritual mereka untuk menyelidikinya, Yang Ke tidak pernah menyangka hal itu akan menimbulkan konsekuensi yang begitu buruk. Karena sebelumnya tidak ada seorang pun yang pernah memata-matai dia saat dia melakukan teknik tubuh emas bangga, dan bahkan merasakan tekanan yang dia alami dengan begitu detail. Namun tidak dapat bereaksi tepat waktu. Kedua prajurit darah itu sudah terluka. Jadi dia segera berhenti menggunakan tinju dan tendangannya, mengambil 3 langkah dan 2 langkah sekaligus, dan buru-buru mendatangi mereka dan bertanya, "Apakah Anda baik-baik saja?" Tu Feng dan Tang Yuxian keduanya memiliki mata gemetar, sama sekali tidak memikirkan luka mereka sendiri, tetapi menatap Yang Ke seperti monster. Dengan ekspresi kebingungan di wajah mereka, bagaimanapun tekanan yang mereka rasakan barusan jelas tidak palsu. Tapi di bawah tekanan seperti itu adalah teror yang tidak bisa dilawan oleh manusia. Namun bagaimana tuan muda di depannya bisa tetap aman? Dengan kekuatan dan kebugaran fisiknya, dia seharusnya sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Tapi sekarang, tidak ada yang salah dengannya, tapi 2 master dari alam kenaikan abadi secara tidak sengaja melukai diri mereka sendiri. Jika masalah ini menyebar, bukankah para pejuang darah lainnya akan tertawa sampai mati? Jadi untuk sesaat, Tu Feng dan Tang Yuxian merasa ngeri sekaligus malu. Tapi sekarang,
Mereka berdua hanya punya satu pertanyaan. Bagaimana Tuan Muda bisa bertahan di bawah tekanan seperti itu? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.